Baik, kita mulai materi kita berikutnya, yaitu ukuran nilai sentral. Di dalam ukuran nilai sentral ini kita akan membahas masalah pengertian nilai sentral dan macam-macam nilai sentral. Nilai sentral itu adalah rangkaian data dengan nilai dalam rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Nah, syarat agar suatu nilai disebut sebagai nilai sentral antara lain yang pertama adalah nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data. Yang kedua, perhitungannya harus didasarkan pada seluruh data. Yang ketiga, perhitungannya harus objektif. Kemudian yang keempat, perhitungannya harus mudah. Kemudian yang kelima, dalam suatu rangkaian data hanya ada satu nilai sentral. Macam-macam nilai sentral, yang pertama adalah rata-rata atau arithmetic mean. Yang kedua adalah median atau nilai tengah. Yang ketiga adalah modul atau mode. Yang keempat adalah rata-rata ukur atau dalam istilahnya geometric mean. Yang kelima adalah rata-rata harmoni atau harmonic mean. Dan yang keenam adalah rata-rata kuadrat atau quadratic mean. Kita bahas yang pertama adalah rata-rata, dalam hal ini rata-rata aritmatika. Rata-rata suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh nilai data dibagi dengan seluruh kejadian atau kasusnya. Perhitungan nilai rata-rata untuk data tidak berkelompok itu bisa dengan menggunakan rumus X bar itu sama dengan sigma X dibagi dengan N. Di mana X bar sendiri adalah rata-rata aritmatikanya, kemudian sigma adalah jumlah, kemudian X adalah nilai data, dan N adalah banyaknya data. Kita lihat dari contoh berikut untuk menentukan rata-rata tidak berkelompok atau data tidak berkelompok dari 4 orang karyawan yang terhitung dalam ratusan ribu rupiah. Yang pertama adalah 5.000, yang kedua 6.000, yang ketiga adalah 6.500, dan yang keempat adalah 30.000. Dari data di atas, kita dapat menghitung gaji rata-rata tahunan dari 4 orang karyawan tersebut dengan cara menghitung rata-rata sederhananya dengan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N, di mana X bar adalah sigma X. X-nya adalah semua jumlah dari gaji karyawannya, 5.000 ditambah 6.000 ditambah 6.500 dan ditambah 30.000 dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya ada 41, 2, 3, 4. Maka hasil X barnya atau rata-rata aritmatikanya adalah jumlah total semuanya 47.500 dibagi dengan 4 atau sebesar 11.875. Kemudian kita hitung yang kedua adalah nilai tengah. Nah, untuk nilai tengah ini karena kita merupakan data tidak berkelompok, jadi kita hitung berdasarkan tengah-tengah data. Median suatu rangkaian data adalah nilai tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur yang membagi distribusi menjadi dua bagian yang sama. Yang namanya tengah-tengah berarti nanti kita akan membagi dua anggota himpunannya atau membagi dua data yang tersebar. Untuk data tidak berkelompok, cara penentuan nilai tengah atau median itu bisa dengan menggunakan rumus letak mediannya itu N ditambah 1 dibagi 2, di mana ME adalah nilai tengah atau mediannya, kemudian N adalah banyaknya data. Dari contoh sebelumnya, kita bisa menentukan nilai tengah atau mediannya, kita bagi, atau yang pertama kita urutkan dulu data, 5.000, 6.000, kemudian 6.500 dan 30.000 diurutkan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Kemudian kita menentukan letak median, rumusnya adalah N ditambah 1 dibagi dengan 2. Jadi letak atau posisi mediannya itu adalah 4 ditambah 1 dibagi dengan 2 atau berada di 2,5. Nah, dari urutan datanya tersebut kita cari atau kita tentukan letak atau posisi dari mediannya. Jadi di sini ada datanya 5.000, 6.000, 6.500 dan 30.000. Berarti kita ambil di tengah-tengahnya antara 6.000 dan 6.500.
Jadi untuk menentukan nilai mediannya kita gunakan penjumlahan 6.000 ditambah 6.500 karena berada di tengah-tengah dibagi dengan 2 berarti nilai mediannya adalah 6.250. Karena untuk nilai median data genap itu biasanya di tengah-tengah antara dua buah data ini. Kecuali nanti kalau datanya data ganjil, berarti langsung kita tunjuk di 2,5. Kemudian yang ketiga adalah modus. Modus merupakan rangkaian dari nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau dengan kata lain nilai data yang paling sering terjadi atau sering muncul. Jadi untuk menentukan modus ini kalau untuk data berkelompok lebih enak. Kenapa? Karena kita tinggal mengurutkan data, kemudian kita lihat data yang paling sering muncul, maka itulah yang dikatakan modusnya atau nilai pada modusnya. Nah, secara matematik nilai modus itu dirumuskan menjadi MO atau modus itu sama dengan N, di mana N terbanyak muncul. Dari contoh ini kita tahu bahwa apa? Ada data yang munculnya itu datanya 5.000, 6.000, 6.500 dan 30.000. Nah, dari urutan datanya kita lihat 5.000, 6.000, 6.500 dan 30.000 ini tidak menandakan atau tidak adanya modus. Kenapa? Karena datanya hanya muncul satu kali, satu kali. Jadi tidak ada data atau modus yang dari data tersebut yang muncul atau frekuensinya lebih besar. Maka untuk modus dari data ini tidak ada. Kecuali kalau datanya itu ada yang munculnya lebih sering. Artinya misalkan urutannya ada yang munculnya 4 kali, 5 kali, ya tinggal kita lihat frekuensi yang terbesar sering munculnya. Itulah posisi modusnya. Yang keempat adalah rata-rata ukur atau geometric mean. Nah, rata-rata ukur ini beda dengan rata-rata aritmatika. Rata-rata ukur adalah akar pangkat N dari hasil perkalian nilai datanya. Dari contohnya itu kita bisa menentukan data secara matematik untuk geometric mean atau rata-rata ukurnya. Rumusnya adalah log Mg itu sama dengan sigma log X dibagi dengan N. Untuk data yang sama kita menentukan nilai rata-rata ukur atau geometrinya adalah logaritma Mg itu sama dengan log 5.000 ditambah log 6.000 ditambah log 6.500 dan ditambah log 30.000 dibagi dengan jumlah N. Jadi rumusnya adalah sigma log dikali dengan X. Maka setelah kita hitung hasilnya adalah log rata-rata ukurnya atau geometri minnya itu sebesar 3,9418. Untuk menentukan nilai rata-rata ukur Mg-nya karena di sini ada log-nya maka kita cari dengan menggunakan antilog. Maka didapatkan rata-rata ukur geometrinya adalah 8.745,81. Selanjutnya adalah rata-rata harmoni. Nah, rata-rata harmoni ini adalah rangkaian atau kebalikan nilai rata-rata hitung dari kebalikan nilai datanya. Untuk data berkelompok kita bisa gunakan rumus MH atau mean harmonik ya. Jadi untuk rata-rata harmonis sama dengan N dibagi dengan sigma 1 per X. Di mana MH adalah rata-rata harmoni, N-nya adalah jumlah frekuensi, dan X-nya sendiri adalah nilai data. Contoh dari 4 orang karyawan ini sama ya. Jadi kita lihat sama, contohnya kita ambil yang sama. Maka rata-rata harmoninya adalah N-nya sebanyak 4, kemudian 1 dibagi X, X-nya adalah 5.000, 6.000, 6.500 dan 30.000. Jadi kita ambil 4 dibagi dengan sigma 1 per 5.000 ditambah 1 per 6.000 ditambah 1 per 6.500 ditambah dengan 1 per 30.000. Jadi hasilnya adalah 4 dibagi dengan 0,00055 atau hasilnya sama dengan 7.272,73. Jadi rata-rata harmoninya adalah 7.272,73. Yang terakhir adalah rata-rata kuadrat. Nah, rata-rata kuadrat ini merupakan akar pangkat 2 dari kuadrat nilai rata-ratanya. Jadi kita ambil kuadrat akar pangkat kuadratnya atau pangkat 2-nya dari kuadrat nilai rata-ratanya. Rumusnya adalah MQ atau dalam hal ini quadratic mean itu sama dengan sigma, akar dari sigma X kuadrat dibagi dengan N. MQ adalah rata-rata kuadrat,
N-nya adalah jumlah frekuensi, sigma adalah jumlahnya secara keseluruhan, kemudian X adalah nilai data. Dari soal yang sama kita bisa menghitung data rata-rata kuadratnya dengan cara menghitung menggunakan rumus MQ atau kuadratik min-nya itu sama dengan akar dari sigma X kuadrat dibagi dengan N. Jadi kita hitung kuadratnya dari 5.000, kemudian ditambah dengan kuadratnya dari 6.000, ditambah dengan kuadratnya dari 6.500 dan kuadratnya dari 30.000 dibagi dengan 4. Jadi totalnya adalah 1.3.250.000 dibagi dengan 4 atau sama dengan akar dari 250.812.500 atau sama dengan 15,837,06. Oke, demikianlah materi kita pertemuan berikutnya. Nanti kita lanjutkan materi selanjutnya dengan data berkelompok. Terima kasih, kita lanjutkan minggu berikutnya.